masih bersama Anda. Aduh, kalau ngitung-ngitung hari kayak gini pengen nyanyi ya. Lebaran sebentar lagi. Aduh, apalagi THR udah ada di tangan ya. Kayaknya indah masa-masa lebarannya ya. Pasti salah satunya listing mau kasih hampers apa gitu ya. Karena emang gak kerasa banget nih bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Nah, menyambut bulan Syawal, banyak keluarga saling kirim hampers. Iya, alhamdulillah ya. Ini juga artinya insya Allah perekonomian juga udah mulai membaik. Alhamdulillah. Gitu ya. Dan ini ya, penjual hampers atau parcel pun sudah mulai kebanjiran pesanan sejak 2 minggu jelang Idul Fitri. Isi parcel pun beragam mulai dari makanan ringan sampai perlengkapan rumah tangga. Bahkan nih, ada yang sudah menutup pesanan sejak 10 April 2022 karena takut kewalahan. Jelang Idul Fitri, kegiatan jual beli hampers kian marak. Hal ini pun membuat penjual parcel kebanjiran pesanan. Para penjual parcel di kawasan Cikini mulai berjualan sejak awal Ramadan. Parcel dijual dari harga Rp300.000 sampai Rp5 juta. Isinya pun beragam, mulai dari makanan ringan, kue kering, sampai perlengkapan rumah tangga. Putra, salah satu penjual parcel di kawasan Cikini mengaku tahun ini lebih banyak yang memesan lewat daring. Omsetnya meningkat hingga 60% dibanding tahun lalu. Alhamdulillah untuk tahun ini kita bertambah banyak untuk pesanan yang meningkat. Ada juga pesanan melalui online. Meningkatnya sampai berapa tuh Pak? Sekitar 50-60%. Kurang lengkap rasanya jika tidak berkirim hampers berisi kue kering. Ada nastar, kastengel, hingga putri salju seperti yang dijual di Yahworo. Dibantu kedua anaknya Kanza dan Kaila, semua kue kering jualannya 100% homemade alias produksi rumahan sendiri. Harga hampers berisi kue kering ini beragam, mulai Rp100.000 hingga Rp145.000 per toples. Saat hari biasa, dia hanya menerima pesanan 5-6 toples kue kering sehari. Menjelang Lebaran, kini ia mengerjakan 10-12 toples. Saking tingginya minat pembeli, dia mengaku sudah menutup pesanan sejak 10 April 2022 karena takut kewalahan. Opennya itu dari Maret, udah open order, close ordernya 10 April. Jadi karena saya tutup lebih cepat supaya kita bisa ngatur manajemen waktunya dan pengiriman juga bisa lebih aman lah, kita nggak terlalu terburu-buru ngerjainnya. Salah satu pembeli parcel, Faradila, mengatakan tahun ini masih membeli hampers untuk dikirimkan ke keluarga di Lampung melalui toko online. Pemesanan hampers secara online dirasa lebih ringkas dibanding datang langsung lalu dikirimkan sendiri melalui jasa pengiriman. Pandemi awal karena nggak bisa pulang, jadi gue ngirim hampers ke keluarga itu berupa kayak sejadah, tasbih gitu-gitu. Terus pas di tahun kemarin, Lebaran tahun kemarin, gue itu kasih cookies, kayak kue-kue kering yang kecil-kecil itu yang gue kirim ke keluarga di Lampung. Kondisi pandemi justru memberikan dampak positif hingga saat ini bagi pelaku usaha hampers Lebaran. Berkirim hampers menjadi alternatif untuk tetap terhubung dengan orang terdekat, pengganti silaturahmi secara langsung jelang Idul Fitri. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, bukan cuma hampers nih, bulan Ramadan juga mendatangkan berkah tersendiri bagi para pengrajin aksesoris muslim. Misalnya di Garut, Jawa Barat, para pengrajin peci dari kain goni kebanjiran pesanan hingga ribuan pesanan per hari. Wih, banyak banget ya. Dan sementara itu kalau di Lumajang, Jawa Timur, ada nih para ibu yang tergabung dalam komunitas rajut berhasil memasarkan peci, kerudung, sampai sajadah rajut aneka motif ke berbagai kota di Indonesia. Peci dengan aneka motif ini adalah hasil produksi rumahan warga Bariluk, Garut, Jawa Barat. Berbeda dari peci pada umumnya, bahan yang digunakan pada peci satu ini terbuat dari kain goni yang biasa dipakai sebagai bahan dasar karung. Namun bukan sembarang kain goni bekas ya, melainkan kain goni baru yang diimpor khusus dari luar negeri. Tekstur kain serta ditambah motif sablon yang beragam membuat peci kain goni tidak kalah elegan untuk dikenakan. Proses pembuatannya tidak jauh berbeda dengan peci atau songkok pada umumnya. Bahan karung goni awalnya dipotong sesuai bentuk dan ukuran. Setelah dijahit, kain goni digabungkan dengan bahan dasar lainnya agar makin nyaman dikenakan. Bagi para pengrajin peci kain goni, bulan Ramadan membawa berkah tersendiri.
Terlebih jelang Lebaran, permintaan peci meningkat di atas 75% dibanding penjualan di luar bulan Ramadan. Dalam sehari ada 1.600 buah pesanan peci goni. Dengan harga peci per kodi senilai Rp450.000, para pengrajin peci bisa meraup pendapatan hingga ratusan juta rupiah di bulan Ramadan. Lagi viralnya itu peci goni. Peci goni untuk uang warna coklatnya. Dan pas menjelang ada 2 bulan sebelum Ramadan, saya keluarin lagi motif terbarunya peci list goni yang ada list hitamnya itu. Alhamdulillah langsung diterima di pasaran dan itu saat ini lagi membooming. Jika di Garut ada peci dari kain goni, di Lumajang, Jawa Timur ada peci hingga sajadah rajut yang dibuat langsung dari tangan ibu-ibu warga kelurahan di Totrunan. Sambil menunggu waktu berbuka, para ibu yang tergabung dalam komunitas Lumajang Merajut ini membuat aneka aksesori muslim seperti peci, kerudung, dan sajadah dari benang polyester dan katun. Untuk membuat satu produk rajut dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kreativitas untuk memadukan warna dan membentuk pola yang presisi. Tidak hanya menjadi aktivitas ngabuburit, produk rajut yang dihasilkan para ibu ini juga mendatangkan cuan terlebih di bulan Ramadan ini. Dengan memasarkan produk mereka di media sosial, pesanan datang dari berbagai kota, seperti Surabaya, Malang, hingga Sumatera. Berangsur mulai meningkat ya, karena kan memang sesuai dengan momennya. Jadi yang paling banyak memang untuk peci, untuk kaum laki-laki, bapak-bapak atau dan putranya. Ada yang minta couple untuk bapak dan anaknya. Harga peci rajutan dijual mulai dari Rp35 hingga Rp75.000. Untuk sajadah berkisar Rp75 hingga Rp250.000. Sementara untuk kerudung dibanderol dengan harga Rp300 hingga Rp350.000 tergantung bahan, motif, dan ukuran. Tim Liputan, CNN Indonesia. Informasi selanjutnya, ada banyak pilihan kegiatan ngabuburit yang bisa dilakukan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Salah satunya adalah kegiatan yang positif dan juga berfaedah gitu ya, berupa budidaya terumbu karang yang dilakukan oleh para pelajar di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, kalau di Situbondo, Jawa Timur ada kegiatan unik yang dilakukan sambil menunggu waktu sahur, yaitu melakukan night ride alias bersepeda di malam hari, menyusuri jalan berbukit dengan keindahan pemandangan kota yang penuh cahaya. Mengisi waktu menunggu berbuka puasa bisa dilakukan dengan hal yang positif, seperti yang dilakukan puluhan pelajar di Banyuwangi, Jawa Timur berikut. Para pelajar yang tergabung dalam gerakan Pramuka Saka Bahari serta kelompok sadar wisata ini tengah membudidayakan terumbu karang di Pantai Bangsering, Banyuwangi. Sebanyak 300 pak kerangka terumbu karang yang telah disiapkan oleh nelayan setempat dirakit di atas paralon yang sudah dibentuk sebagai tempat pengembangan terumbu karang. Proses perakitan harus dikerjakan dengan cepat namun teliti, sebab bibit terumbu karang tidak boleh berada di daratan selama lebih dari 20 menit. Setelah dirakit, bibit kemudian ditenggelamkan kembali ke dasar laut atau ke wilayah konservasi terumbu karang yang telah ditetapkan. Belum pernah? Ya, pertama kali. Gimana? Senang banget dan juga menambah wawasan juga. Ya, bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang laut, terumbu karang, dan isi-isinya. Dan juga menambah teman. Ini saat kita menunggu berbuka puasa. Ya, sekalian ngabuburit kita. Ngabuburit berfaedah ya. Lewat kegiatan budidaya terumbu karang yang digagas oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi ini, diharapkan ekosistem laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Jika pelajar di Banyuwangi menunggu waktu berbuka puasa dengan budidaya terumbu karang, komunitas sepeda gunung di Situbondo justru menggelar night ride untuk menunggu waktu sahur. Bersepeda di malam hari menjelajah bukit di Banyuglugur, Situbondo, seluruh sepeda harus dilengkapi dengan lampu depan maupun lampu belakang, serta helm dan sarung tangan yang wajib dikenakan. Para pesepeda dari komunitas sepeda gunung ini pun mulai menyusuri jalan aspal melintasi perkampungan hingga masuk ke jalan setapak di tengah gelap malam. Untuk menghindari kecelakaan, seluruh pesepeda harus berjalan beriringan. Laju kecepatan pun diminta konstan, tidak terlalu cepat maupun lambat.
Rasa lelah menyusuri jalan berbukit pun terbayar dengan keindahan panorama kota Besuki dari ketinggian yang berhias gemerlap cahaya kota. Pastinya asik sekali. Sensasinya seperti apa? Sensasi ya karena goesnya di tengah malam, sensasinya ya penuh dengan adrenalin. Night Ride sengaja digelar sebagai cara menjaga kebugaran di saat bulan puasa. Bersepeda yang biasanya dilakukan siang hari sebelum puasa, diubah menjadi malam hari usai sholat taraweh hingga menjelang sahur. Setelah sampai di tempat tujuan, para pesepeda mengakhiri Night Ride dengan berkumpul di api unggun dan santap sahur bersama. Tim Liputan, CNN Indonesia. Nah, jadi pria ini terpental sejauh 1 meter dan jatuh di atap sebuah minimarket di Magelang, Jawa Tengah setelah tersengat arus listrik. Informasi lengkapnya usai jeda ya pemirsa, tetap di Good Morning.